Ajmain amma ba'd. Para pemirsa, para sahabat netizen dimanapun Anda berada, semoga rahman dan rahim Allah Subhanahu wa ta'ala berada bagi kita semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang ciri-ciri Ahlul Quran. Siapa saja orang-orang yang termasuk Ahlul Quran, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, manhum, siapa mereka orang-orang yang ahli Al-Quran? Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, Inna lillahi ahlina minan nas. Kata Rasulullah SAW, ya sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya lillahi ahlina, itu memiliki keluarga di antara manusia, yaitu keluarga yang paling luar biasa, yang paling dahsyat. Kata Rasulullah SAW, hum ahlul Quran, yaitu adalah orang-orang atau mereka-mereka yang ahlul Quran, yaitu keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian wa khassatuhu, dan orang-orang yang menjadi pilihannya, orang-orang yang menjadi ahlul Quran, yang senantiasa hidupnya bersama Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, kemudian mereka mengamalkan isi Al-Quran, maka inilah orang-orang yang ahlul Quran. Dan ini adalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi keluarganya, dan juga adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang berbahagia, ciri yang pertama orang-orang yang ahlul Quran adalah yaitu selalu bersemangat dalam mengamalkan ajaran Al-Quranul Karim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan ajaran Quran, bukan hanya sekadar membaca Al-Quran, bukan hanya sekadar belajar Al-Quran, tetapi juga adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Berapapun ilmu yang dia ketahui, berapapun pengetahuan yang dia kuasai dari Al-Quran, maka kemudian dia senantiasa mengamalkan ilmu pengetahuan yang dia ketahui tersebut. Yang kedua adalah orang-orang yang menjadi ciri-ciri ahlul Quran, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal saleh, tidak menunda-nunda untuk melakukan amal saleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak ada waktu tanpa melakukan kebaikan, tiada waktu tanpa melakukan amal saleh. Inilah ciri-ciri orang-orang yang bersama Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa meluangkan waktunya untuk melakukan amal saleh. Bahkan seluruh waktunya digunakan hanya untuk beramal saleh. Bahkan seluruh aktivitasnya digunakan untuk beramal saleh. Meskipun mungkin perbuatannya itu suatu pekerjaan yang bentuk duniawi, tapi dia niatkan untuk melakukan amalan tersebut, melakukan suatu pekerjaan tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pekerjaannya itu menjadi amal saleh. Yang ketiga adalah orang-orang yang ahlul Quran, yaitu orang-orang yang tergugah hatinya untuk beramal saleh, orang-orang yang tergugah untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Inilah orang-orang yang ahlul Quran, yaitu apabila melihat sekelompok orang atau melihat seseorang yang sedang melakukan amal saleh, kemudian hatinya tergerak dan kemudian hatinya tergugah untuk melakukan amal saleh seperti yang dilakukan oleh orang tersebut. Subhanallah. Maka oleh karena itu, marilah kita ketuk hati kita senantiasa untuk melakukan amal saleh. Mudah-mudahan kita tercatat menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, para pemirsa, para sahabat yang berbahagia, orang-orang yang ahlul Quran adalah orang-orang yang senantiasa memuliakan Quran,
memelihara Al-Quran dan kemudian mensucikan Al-Quran, tidak pernah dalam hatinya, bahkan dalam perbuatannya, dalam lisannya, dalam tindak tanduknya, semuanya itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Inilah orang-orang yang mencintai Al-Quran. Sahabat yang berbahagia, Al-Quran ini adalah Al-Quranul Karim, 30 juz, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan dalam kehidupan kita sebagai muslim. Maka sebagai umat Islam, wajiblah bagi kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Tidak ada batas waktu bagi kita untuk belajar Quran. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk belajar Al-Quran. Maka oleh karena itu, para pemirsa yang berbahagia, kembalilah kepada Al-Quran. Kita baca Quran, kita fahami Quran, kita belajar Quran, dan kemudian marilah kita beramal sesuai dengan Al-Quranul Karim, sehingga kita dijadikan orang-orang yang menjadi ahlul Quran. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kultum kita manfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe.